prajurit khusus muda menyembunyikan identitasnya, membawa putrinya untuk mengikuti acara kencan buta. Tidak disangka belum sempat memperkenalkan diri, langsung dipadamkan lampunya oleh semua wanita di studio. Hanya karena dia mengenakan seragam keamanan. Putrinya yang melihat situasi itu, langsung berkata bahwa mereka sombong. Ayahku adalah penguasa Istana Naga. Para wanita di studio tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya, mengatakan bahwa dia bualan tanpa dasar. Namun, dia tidak banyak menjelaskan, menggendong putrinya dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat itu seorang wanita cantik, CEO tiba-tiba langsung menyalakan lampu untuk pria muda itu. Aku ingin pria ini. Para penonton langsung terpesona oleh wanita CEO. Dengan tindakan ini, mereka tidak percaya bahwa wanita cantik dan kaya, CEO cantik, tertarik pada seorang penjaga keamanan miskin. Kakak cantik, kamu benar-benar punya selera. Kalau kamu bersamaku ayahmu, aku pastikan kamu akan hidup enak. Pria tamu nomor 8. Apakah kamu mau bergandengan tangan dengan saya? Cantik, saya hanya orang yang tidak punya mobil dan rumah. Penjaga keamanan, saya tidak tahu apa yang membuatmu tertarik padaku. Menyukai tubuhmu, tidak bisa. Tidak salah kan? Ternyata berhasil bergandengan tangan. Saat itu, kerumunan di tempat itu kembali heboh. Semua menyesali keputusannya. Menyesal tidak datang untuk mengikuti acara ini. Sekarang hanya bisa iri pada pemuda ini. Tunggu. Saat itu, tiba-tiba ada yang berlari ke depan panggung. Menyukai pria berjas yang tertarik pada wanita CEO. Dia langsung menghalangi pemuda itu, bergandengan tangan dengan wanita CEO, dan mengancam bahwa dia bekerja di grup Ausway sebagai eksekutif. Gajinya mencapai ratusan juta per tahun. Asalkan wanita CEO bersedia bergandengan tangan dengannya, dia berjanji akan membuatnya bisa makan enak dan minum pedas setiap hari. Ada 50.000 yuan di dalamnya. Cukup untukmu untuk melihat gerbang setahun setengah. Ambil ini, pergi. Ayah, menggemaskan, tidak bisa menahan diri. Lucu, ayah biasanya bilang apa padamu? Tidak boleh sembarangan bertindak. Orang miskin memang punya kesadaran. Tapi sebelum sempat berkata, pemuda itu langsung mengayunkan tinjunya ke arahnya. Langsung saja menghantam pria berjas hingga terlempar beberapa puluh meter. Pria berjas yang marah malu, langsung ingin memanggil satpam untuk mengusir pemuda itu. Saat itu, wanita direktur justru bangkit. Lihat siapa berani. Pria berjas yang sombong mendekati wanita direktur, mengklaim bahwa acara ini adalah milik mereka. Diadakan oleh grup Ausway. Sebagai manajer dari grup Ausway, berhak mengusirnya dari acara ini. Namun wanita direktur tidak menganggap serius manajer tersebut, karena dia adalah ketua dari grup Ausway. Kemudian wanita direktur mengumumkan pemecatan manajer tersebut. Namun manajer tersebut justru tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya, mengatakan apa hak wanita cantik untuk memecatnya. Namun, tiba-tiba, wanita direktur hanya dengan sekali tepuk jari. Seorang wanita cantik datang dari bawah panggung. Dengan sekelompok pengawal, langsung menamparkan manajer begitu tiba. Li Kai, mulai dari hari ini, kamu dipecat. Apa? Dia benar-benar adalah Nyonya Su. Setelah keluar, wanita direktur langsung bertanya apakah pemuda membawa kartu identitas. Pemuda terkejut setelah mendengarnya. Saat itu, putri mengeluarkan kartu identitas dari tas, mengatakan sudah menyiapkannya untuk ayah. Dengan cepat, keduanya tiba di kantor urusan sipil, mengurus surat nikah. Namun wanita direktur mengatakan, menikah dengan pemuda hanya sebagai perjanjian, menjadikannya kambing hitam, memberikan pemuda 10.000 yuan setiap bulan. Saat itu, pemuda tiba-tiba menerima telepon dari bawahannya, mengatakan bahwa malam ini adalah pesta pernikahan adik pemuda. Apakah harus menyiapkan hadiah besar untuknya? Pemuda mengatakan tidak perlu. Dia akan pergi sendiri untuk menghadiri pesta pernikahan. Setelah menutup telepon, pemuda memberitahu direktur bahwa dia akan pergi untuk menghadiri pesta pernikahan adiknya. Kita akan bicarakan setelah pesta pernikahan selesai urusan perjanjian pernikahan mereka. Kemudian pemuda itu pergi dengan membawa putrinya. Pemuda baru saja pergi, bawahan wanita CEO segera datang. Apakah ada kabar dari kakak iparku? Masih dalam tahap penyelidikan. Latar belakang kakak iparmu terlalu misterius. Yetian sekarang adalah suamiku. Tidak boleh ada yang kurang. Di pernikahan adik ipar malam itu, berikan hadiah besar, bernilai tidak kurang dari 30 juta. Ya, sementara itu, pemuda membawa putrinya juga tiba di lokasi pernikahan. Tak disangka begitu tiba di lokasi, bisikan-bisikan tamu, mereka semua memandang ayah dan anak itu dengan penuh penolakan, pandangan sinis, bahkan mengatakan pengantin perempuan sebenarnya tidak diundang. Bagaimana mereka berani datang?
TSK TSK TSK. Kamu seorang penjaga keamanan. Anda berhak duduk di sini juga. Apakah kamu melihat? Kamu bagaimana? Seharusnya pergi dan berdiri di sana. Pengantin baru masuk. Kuan Xia akhirnya bisa tenang. Yulu,